Jika kamu umat Islam tetap bersikeras, tetap ngotot keras kepala, milih orang kafir sebagai pemimpin, aturiduna, apa kamu ingin antakalillah alaikum sultanan mubina, untuk kamu jadikan bagi Allah alasan yang nyata untuk menyiksamu sekalian, untuk mengadabmu, untuk mengirimkan siksa dan adabnya, musibah dan malapetakannya. Ini ancaman dari Allah, saudara. Tidak boleh. Jadi kami menolak Ahok jadi gubernur di Jakarta bukan karena sentimen pribadi, bukan, karena dilarang Allah. Titik. Kemudian buka saudara surat Al-Maidah ayat 51. Allah menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa dalam ayat ini. Allah nyatakan kayak orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian orang kafir itu pemimpin untuk sebagian yang lainnya. Artinya kalau orang kafir memimpin orang kafir, silakan. Tapi orang kafir memimpin umat Islam, haram. Bali mayoritas Hindu, saudara. Umat Islam di sana nggak boleh jadi gubernur. Umat selain Hindu nggak diizinkan jadi gubernur. Gubernur di Bali harus orang Hindu. Silakan, saudara. Kita tidak protes. Kita tahu diri, kita menaklumi. Itu kan mayoritas Hindu. Biarkan Hindu jadi gubernur, saudara. NTT mayoritas Kristen, gubernurnya harus Kristen. Silakan. Kita tidak protes. Kita tahu diri, saudara. Biarkan itu orang Kristen dipimpin sama orang Kristen, saudara. Tapi wilayah-wilayah mayoritas Muslim seperti Jakarta, seperti Bangka, Belitung, saudara, Sumatera, Kalimantan, di mana tempat, saudara, tak boleh mayoritas Muslim dipimpin oleh para kafir. Haram. Ini soal akidah, soal keyakinan. Oh, masih mau tambahan baik? Buka surat At-Taubah ayat 23. Apa Allah nyatakan dalam ayat tersebut, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu kufra 'ala al-iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Apa Allah nyatakan kayak orang-orang yang beriman? La tattakhidhu aba'akum, jangan kalian jadikan ayah-ayah kandung kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kandung kalian, awliya sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Artinya, saudara, walaupun bapak kandung sendiri, saudara kandung sendiri, kalau dia tidak beriman, kalau mereka kafir, haram. Tidak boleh kita jadikan sebagai pemimpin umat Islam, saudara. Haram. Kalau bapak kandung kita, saudara kandung kita sendiri, tidak boleh kita jadikan pemimpin. Kalau dia kafir, bagaimana orang lain? Kira-kira jelas tidak? Sampai Allah mengatakan di ayat yang tadi, saudara, yang dalam Al-Maidah, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang memilih orang kafir menjadi pemimpin, maka dia termasuk golongan si kafir tadi, saudara. Allah yang nyatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sedangkan dalam surat At-Taubah Allah nyatakan, saudara, wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa di antara kamu yang memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin, walaupun itu orang kafir ayah kandungnya sendiri, saudara kandungnya sendiri, saudara, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Jadi saya mau tanya,
Itu ayat-ayat yang kita baca tadi dalam surat An-Nisa ayat 154, Al-Maidah ayat 51, ayat surat At-Taubah ayat 23. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Firman siapa? Firman siapa? Firman siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, takbir, sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah. Ini waktu ditanya, tapi kenapa Anda menolak Ahok jadi gubernur Jakarta? Apa karena dia orang Belitung? Bukan. Apa karena dia Cina? Bukan. Bukan, sudah. Ini bukan persoalan suku, bukan persoalan budaya, bukan. Lalu kenapa Anda tolak? Jawabnya, karena dia kafir. Titik. Orang kafir nggak boleh jadi pemimpin umat Islam, sudah. Titik. Oh, ada yang mengatakan kafir, tapi dia rajin. Nggak ada urusan, walaupun dia rajin, karena dia kafir. Oh, tapi dia pintar, nggak ada urusan dia pintar, dia kafir. Oh, tapi dia bertanggung jawab, nggak peduli. Kita nggak cerita soal tanggung jawab. Saya tolak karena apa? Jawab yang kompak, karena apa? Karena apa? Tapi rajin, nggak boleh, karena tapi pintar tetap nggak boleh, karena tapi jujur tetap nggak boleh, karena ini kita bicara hukum, saudara. Saya kasih contoh. Bapak-bapak di sini punya anak gadis. Saya bertanya, boleh nggak dikawinkan dengan pemuda kafir? Jawab yang bapak, boleh tidak? Boleh tidak? Ada orang kafir melamar anak gadis bapak, terima atau tolak? Jawab yang keempat, jangan ragu-ragu, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kenapa? Kenapa? Tapi ganteng orangnya. Tapi ganteng. Tapi kaya. Tapi santun. Tapi ramah. Tapi setia. Tapi pejabat. Tetap nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kafir. Jadi singkat, saudara. Dengan alasan kafir saja cukup, nggak boleh orang kafir memimpin umat Islam, saudara. Jelas tidak. Apalagi udah kafir maling. Udah kafir maling, tambah nggak boleh. Udah kafir korupsi, lebih nggak boleh. Kafir jujur aja nggak boleh, apalagi kafir korup. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua, apa orang kafir boleh memimpin umat Islam? Apa orang kafir boleh memimpin umat Islam? Jawab yang gampang sekali lagi, apa orang kafir boleh memimpin umat Islam? Kalau ada jawab Habib Rizik, itu ayat-ayat Al-Quran tentang tidak boleh memilih orang kafir. Itu kan berlakunya zaman dulu. Loh, kenapa zaman dulu? Sebab zaman sekarang sudah ada pemilihan langsung. Dulu kan zaman Nabi nggak ada pemilihan langsung. Nggak ada pilpres, nggak ada pilkada, nggak ada pilgub. Jadi itu ayat turun sebelum ada pemilihan langsung. Karena sekarang ada pemilihan langsung, jadi ayat itu sudah ada luasa, tidak relevan lagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Sudah ya. Kalau pola pikir seperti itu dibenarkan, oh repot. Nanti ada ulama lagi menasihati umat. Saudara-saudara jangan berzina, karena zina itu haram. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nanti anak muda jawab, Kiai itu zaman dulu. Itu zaman dulu, nggak boleh zina, bukan zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada lokalisasi jablay. Kalau sekarang kan ada lokalisasi. Dulu belum ada lokalisasi, jadi itu ayat udah nggak berlaku lagi. Itu sudah ada luasa. Awur tidak?
Ngawur tidak? Kiai menasehati umat Islam jangan berjudi. Judi itu haram. Dia bawa ayat Al-Qur'annya, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Ya anak muda jawab, kiai itu zaman dulu. Kenapa zaman dulu? Kan dulu nggak ada judi online. Sekarang ada judi online lewat internet. Jadi itu nggak berlaku zaman sekarang. Itu zaman dulu. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Oh nanti kiai-kiai menasehati, umat Islam, jangan kalian tenggak minuman keras. Nabi mengatakan innal khamra ummul khaba'ith. Khamr itu, minuman keras itu yang lari segala kebijatan. Nanti ada tidak jawab, kiai itu zaman dulu. Zaman dulu kan minuman kerasnya kan home industri, dibuat di rumah. Kalau sekarang udah industri modern, ada pabriknya besar, pegawainya 10.000, ada devisa buat negara, itu udah gak berlaku. Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Saudara, Al-Quran Al-Karim salihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran selalu sesuai, selalu relevan untuk setiap waktu, setiap zaman, dan untuk setiap tempat, saudara. Allah mengharapkan kita memilih pemimpin kafir. Gak peduli caranya, saudara. Apakah caranya melalui monarki kerajaan? Apakah caranya melalui pemilihan tidak langsung? Apakah caranya melalui pemilihan langsung? Apakah caranya melalui kudeta? Apakah caranya melalui polling? Apakah caranya melalui musyawarah? Apakah caranya melalui ijtihad? Saudara, nggak peduli dengan cara. Orang kafir tidak boleh mimpin umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga persinahan, sinah itu haram. Gak peduli caranya, apakah bayarnya pakai ATM atau bayarnya kepada pelacurnya langsung begitu saja. Oh yang sistem bayar, sistem gak bayar. Oh yang delokalisasi, bukan delokalisasi. Yang namanya zina haram, titik. Begitu juga yang namanya judi, gak peduli sama cara. Saudara, apa pakai kartu, apakah pakai dadu, apakah komprok, apakah online, apa pakai internet, saudara. Sekali judi, tetap judi, hukumnya adalah haram. Begitu juga minuman keras, tidak peduli. Mau oplosan, mau yang industri, jangan pakai izin, jangan pakai izin. Saudara, tidak peduli. Apapun namanya, apakah namanya whisky, namanya vodka, namanya sake, namanya bir, saudara, namanya angker bir, bir bintang, apapun dia punya nama, selama dia haram, menghilangkan akal, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya semua yang ada di sini, jelas tidak? Paham semua? Jadi saya mau tanya sekali lagi, saudara. Saya mau tanya semua, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Jawab yang kompak, mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Siap taat kepada Allah, siap taat kepada Rasul, siap taat kepada Nabi. Takbir. Ada ngomong begini lagi tidak? Ada Profesor Dr. Kiai Haji ngakunya Ahlus Sunnah. Apa dia bilang, saudara? Pemimpin kafir yang jujur lebih baik daripada pemimpin muslim yang korup. Luar biasa ini ungkapan, saudara. Anda tahu gara-gara ungkapan ini sekarang di kita punya negeri berapa banyak jabatan-jabatan strategis diberikan kepada orang kafir, saudara. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan komisionernya ada 5 orang, yang 2 muslim, yang 3 kafir, saudara. Ada apa dengan negeri ini, saudara? Umat Islam mayoritas di negeri ini, dari republik ini, saudara. Ada urusan apa jabatan-jabatan penting kita berikan kepada orang kafir? Hati-hati, saudara, ini gara-gara ungkapan ini. Lebih baik pemimpin kafir tapi jujur daripada pemimpin muslim tapi korup.
Saya mau tanya, jawab jangan? Jawab jangan? Mau tahu jawabannya? Baik, ada 3 jawaban. Yang pertama, ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, ini sangat berbahaya. Ini merupakan pendangkalan akidah. Kenapa? Mari kita lihat. Kalau hari ini anak muda Islam mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, dan ini dibiarkan, besok perempuan-perempuan kita akan mengatakan lebih baik punya suami kafir asal setia daripada punya suami muslim tapi tidak setia. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Apa boleh perempuan muslimah kawin sama orang kafir? Saya tanya, apa boleh gadis muslimah kawin dengan orang kafir? Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kalau ganteng? Kalau kaya? Kalau setia? Tetap gak boleh? Tetap gak boleh. Walaupun dia setia, walaupun dia kaya, walaupun dia santun, kalau dia kalah, gak boleh kawin sama anak gadis kita. Kira-kira jelas tidak? Jadi hati-hati tuh. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Nanti perempuan kita mengatakan lebih baik punya suami kafir tapi setia daripada punya suami muslim tidak setia. Dan lebih gawatnya, nanti anak-anak muda abangan akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya raya daripada jadi orang Islam tapi miskin melarat. Saya tanya sekali lagi, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi ungkapan tadi terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Itu ungkapan bahaya, sudah. Saya mau tanya semua umat Islam di sini, apa Anda mau jadi orang kaya tapi kafir? Mau jadi orang kaya tapi kafir? Boleh, saudara. Baik, jawaban yang kedua. Kalimat seperti tadi, lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh dan pemalas. Saudara, ini kalimat menghina umat Islam. Ini penistaan agama. Demi Allah, saya tidak akan pernah terima umat Islam dinistakan, saudara. Coba ya, lebih baik pemimpin kafir jujur, cerdas dan rajin. Buat si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim korup, bodoh dan pemalas. Buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, korup, bodoh, pemalas, kurang ajar. Dia ingin memberikan kesan seolah-olah semua pemimpin kafir bagus-bagus, sementara pemimpin muslim bejat-bejat, kurang ajar. Saya mau tanya semua, jujur jawab, saudara. Pejabat muslim di Indonesia yang jujur ada tidak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Jawab yang kompak, jangan ragu. Pejabat muslim di Indonesia yang jujur banyak tidak? Yang baik banyak tidak? Yang cerdas banyak tidak? Yang rajin banyak tidak? Yang bertanggung jawab banyak tidak? Betul? Betul? Siapa bilang pejabat muslim jelek-jelek, saudara? Kalau ada segelintir pejabat muslim yang jelek, yang korupsi, ya tangkap, jebloskan ke penjara. Tapi jangan kemudian digeneralisir seolah-olah pejabat muslim jelek semua, saudara. Anggota dewan muslim yang baik banyak, gubernur muslim yang baik banyak, bupati muslim yang baik banyak, wali kota muslim yang baik banyak, jujur, adil, cerdas, bagus, bertanggung jawab banyak, saudara. Nah, sebaliknya saya tanya, pejabat kafir yang korup ada tidak? Ayo, pejabat kafir yang jahat ada tidak? Banyak tidak? Pejabat kafir yang korup banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Yang pemalas banyak tidak? Jadi jangan memesankan kepada teman
Seolah-olah pejabat kafir baik semua, pejabat muslim jelek semua, kurang ajar saudara. Jangan coba-coba tidak umat Islam saudara. Alhamdulillah dari Republik ini saudara, pejabat muslim masih banyak yang baik, masih banyak yang bagus, masih banyak yang adil, masih banyak yang jujur dan bertanggung jawab, tidak korup. Betul? Takbir. Kira-kira jawaban yang kedua jelas tidak? Sekarang jawaban yang ketiga. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Saudara, kalau bikin perbandingan itu ikut metodologi dong, ada syaratnya. Dalam bahasa Arab disebut manhajul muqaranah. Dalam dunia akademik disebut metodologi komparasi. Artinya kalau ingin membandingkan sesuatu itu harus memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah harus seimbang. Kalau jujur, bandingin dengan jujur. Korup, bandingin dengan korup. Saudara, jangan dibalik. Saya kasih contoh. Di Medan, Sumatera Utara ada durian. Manis rasanya. Di Serang, Provinsi Banten juga ada durian terkenal, manis rasanya. Kita cobain dua-duanya. Setelah kita coba, kita ambil kesimpulan, misalnya durian Medan lebih manis daripada durian Serang. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Durian lawan durian sudah. Kira-kira jelas tidak? Ini santri-santri kira-kira jelas tidak? Saya kasih contoh lagi saudara. Saya kasih contoh. Di Bangka ada saham. Kalau orang Jakarta bilang lada saudara. Di Lampung juga ada saham, ada lada.